Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh dalam KKG Harjamukti Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Ibu Dewi Anjani dari SD Negeri Lemah Abang, Kota Cirebon. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Ya, sebelum mulai pembelajaran, kita harus selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan ya, yaitu menerapkan 5M. Yang pertama, cuci tangan, harus selalu ya, cuci tangan. Yang kedua, memakai masker dimanapun kita berada. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. Dan 5, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan sebelum kita ke pembelajaran, sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau memberitahu tujuan pembelajarannya, yaitu mengklasifikasikan benda dan non-benda, mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan, mengidentifikasi benda pola irama sederhana, mengetahui arti dan makna penting melakukan musyawarah. Ya, selanjutnya. Nah, benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Siapa yang tahu benda itu apa ya? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Ya, manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Ya, siapa yang tahu di antara ketiga itu? Ya, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, coba bedakan benda dengan bukan benda. Coba kita lihat. Ini ada api unggun, minyak goreng, balon, cahaya lampu, musik, TV, ember, dan hewan. Perhatikan ya. Nah, api unggun merupakan benda atau bukan benda? Ya, bukan benda. Minyak goreng. Coba kita lihat minyak goreng benda atau bukan benda ya? Benda ternyata. Nah, balon benda atau bukan benda ya? Benda juga. Cahaya lampu apa ya?
Bukan, ternyata bukan benda. Musik, bukan juga. TV, apakah TV benda atau bukan benda? Iya, benda. Ember, kita lihat. Benda juga. Hewan, benda juga. Nah, dari sekian contoh gambar-gambar yang ada di yang ada di sini itu merupakan benda dan bukan benda. Api unggun bukan benda. Minyak goreng benda. Balon benda. Cahaya lampu termasuk bukan benda. Musik bukan benda. TV benda. Dan ember benda. Dan hewan benda juga. Iya, sekarang kita sudah mengetahuinya. Nah, benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Apa saja? Sifat fisik benda, misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ya, dilihat dari ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Ya, coba kita lihat. Di sini ada peralatan sekolah. Ada lagi di sini meteran ya, meteran kain. Nah, ada kursi. Ada juga lemari. Nah, di sini berbagai ukurannya berbeda-beda ya. Ada yang kecil, ada yang ringan, ada yang berat, dan ada yang besar. Dan ada panjang, ada juga yang pendek. Ya, dilihat dari bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Bentuknya apa saja? Ada kubus, bulat atau bola, lingkaran, kerucut, dan persegi, dan tidak beraturan. Di sini contoh-contohnya ada kardus ya, dus berbentuk kubus, bola, lingkaran, atau topi ulang tahun itu berbentuknya kerucut, dan papan ya, papan tulis berbentuknya persegi, atau batu. Batu itu tidak beraturan bentuknya. Ya. Warna, dilihat dari warna. Benda-benda di sekitar kita mempunyai warna beragam. Nah, kita lihat contohnya. Pensil warna, berbagai macam warnanya ya. Dan baju juga mempunyai macam-macam warnanya. Dan cat tembok atau cat warna bisa berbagai macam warna ada. Dan ada apa ini namanya? Gelas dan piring. Atau gelas plastik, piring plastik itu bermacam-macam warnanya. Ya. Coba perhatikan. Ini ada penggaris. Ada meteran. Dan meteran biasanya digunakan di bangunan. Ya, di sini berbagai macam penggaris atau ukuran. Nah, kelompok benda berdasarkan fungsinya. Ya, fungsinya untuk mengukur satuan panjang baik di media yang kecil, sempit hingga media yang lebar dan luas. Penggaris dengan satuan sentimeter dan inci. Coba perhatikan. Jadi ada penggaris dengan satuan sentimeter. Perhatikan di sini ada ukuran kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, di sini ada tangga km, hm, dm, m, dm, sentimeter, mm. Itu kalau untuk naik itu dibagi, dan untuk ke bawah itu dikali. Ya, selanjutnya
cara mengukur panjang. Perhatikan di sini ada pensil. Pensil dan ada penggarisnya ya. Dilihat, perhatikan. Nah, diawali pada angka 0 dan diakhiri itu sampai ujungnya menunjukkan angka 16. Itu pengukurannya ya, cara mengukur panjangnya. Perhatikan, cara mengukur panjang benda adalah dengan meletakkan salah satu ujung benda pada titik 0, kemudian perhatikan ujung benda lainnya yang berada pada titik atau angka tertentu. Angka tersebut menunjukkan panjang dari benda yang diukur. Perhatikan, ya, di sini ada gambar. Yang pertama, ada gambar penghapus. Perhatikan anak-anak, ya. Yang diawali penghapus diawali dari angka 0 ya, dari angka 0 dan ujungnya itu di angka berapa ya? Coba dilihat. Angka 3. Berarti ukuran dari penghapus tersebut 3 cm. Nah, yang kedua, ini gambar apa ya? Gambar krayon yang berwarna hijau. Diawali dari angka 0 dan ujungnya itu berapa ya angkanya? Berukuran berapa? 7. Coba dilihat lagi, betul tidak 7? Iya, 7 cm ya. Berikutnya yang ketiga itu ada gambar krayon biru. Ya, berapa ya kira-kira ukurannya? Siapa yang tahu? Ukurannya berapa? 10 cm. Iya, betul. Berikutnya ada pensil pink. Berapa ukurannya? Setelah ketiga yang sudah dihitung, sekarang pensil pink. Berapa ukurannya ya? Panjang dari pensil pink tersebut 6 cm. Iya, betul. Selanjutnya spidol. Spidol merah. Ukuran panjangnya berapa ya? 12 cm. Iya. Dan selanjutnya bolpen. Bolpen berukuran panjangnya 11 cm. Iya. Sudah bisa mengukur panjang dengan penggaris sentimeter. Iya. Berikutnya, benda dapat dibuat dari berbagai macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ya, diantaranya tamborin itu terbuat dari besi. Ya, ini drum terbuat dari plastik. Marakas terbuat dari kayu. Tamborin, lihat, drum, marakas. Ya, contoh alat musik ritmis yaitu tamborin, drum, marakas. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak mempunyai nada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ya, selain menggunakan alat musik, kita juga bisa mengiringi lagu dengan tepuk tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Perhatikan ya. Ya, ketukan kuat. Ketukan kuat itu dengan menggunakan telapak tangan yang jarinya itu memakai 5 jari. Itu ketukannya akan kuat. Dan selanjutnya ketukan sedang yang dengan simbol M ya. Itu dengan menggunakan 2 jari.
Dan ketukan lemah menggunakan 1 jari. Nah, ikuti pola irama berikut. Ya, di sini ada gambar telapak tangan yang kelima jarinya itu dan 2 jari. Ya, perhatikan. Ini pola pertama dan pola kedua. Dan pola ketiga. Perhatikan, itu ada kuat, sedang, dan lemah. Berlatihlah dengan teman kelompokmu, tapi terlebih dahulu kalian bermusyawarah untuk menentukan siapa alat musik, tempo, dan lagu yang akan dinyanyikan. Ya, selanjutnya, mengapa harus bermusyawarah? Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari kesepakatan bersama. Musyawarah lebih sering dilakukan oleh banyak orang, dan hasil musyawarah juga untuk bersama. Diharapkan setelah musyawarah, semua pihak yang terlibat dapat menerimanya dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini ada contoh musyawarah. Pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua regu pramuka, pembagian regu piket, pembagian tugas, penentuan program kerja. Nah, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari kesepakatan atau keputusan bersama. Bahkan hampir menjadi tradisi di negara kita. Musyawarah juga mencerminkan sikap kita sebagai warga negara dalam memahami sila keempat dari Pancasila. Nah, musyawarah itu dilambangkan oleh sila keempat yang disimbolkan dengan kepala banteng, ya, itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, nah sekian pembelajaran dari Ibu. Ini kesimpulannya, pengetahuan membedakan benda dan non-benda banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengukur benda dengan benar akan menghasilkan data yang benar. Mengetahui bentuk pola irama akan membuat lagu lebih harmonis. Musyawarah merupakan cara yang baik dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran dari Ibu sekian. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.